Oke, cek suara ya. Adila ada? Adila. Oke. Nur Eni ada? Hadir Ibu. Oke. Kurutayun. Hadir Ibu. Rafa. Hadir Ibu. Wulan. Oke. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke R-nya, saya mau mereview dulu tentang time series. Yang dulu pada waktu mata kuliah time series, mata kuliah eh, parametrik itu pernah Anda sudah pernah Anda dapatkan gitu ya. Nah, sekarang time series ada dua metode yang kita kenalkan. Ada ARIMA, kemudian yang kedua ada exponential smoothing. Nah, untuk yang ARIMA kita bahas terlebih dahulu. Untuk yang ARIMA ini eh model umumnya, model umumnya ARIMA PDQ gitu ya. Di mana P-nya itu untuk AR-nya, kemudian D-nya itu untuk differentnya, kemudian Q ini untuk ma-nya. Nah, sambil mengingat-ingat kembali tahapannya ARIMA, jadi tahapan ARIMA itu dimulai dari kita pertama harus melakukan eh, cek pola data dulu ya. Cek pola data itu dengan sequence chart. Kalau seandainya kita mendapatkan pola data, jadi pola data itu intinya harus stasioner. Stasioner itu ada dua, ada stasioner dalam rata-rata, ada stasioner dalam varians. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai stasioner dalam rata-rata? Stasioner dalam rata-rata itu contohnya misalnya saya punya plot, kemudian plotnya begini. Nah, ini stasioner dalam rata-rata. Atau misalnya plotnya pada posisi begini. Oke, ini stasioner dalam rata-rata. Ini stasioner ya, tapi dalam rata-rata. Nah, sekarang kita punya selain stasioner dalam rata-rata, karena apa? Karena ini rata-ratanya gitu ya. Garis tengah ini yang kita sebut sebagai rata-ratanya. Maka disebut stasioner dalam rata-rata. Nah, kita juga punya stasioner dalam varians. Gambar yang di atas ini disebut stasioner dalam rata-rata dan juga stasioner dalam varians. Tapi kalau gambar yang di samping gambar ini disebut sebagai stasioner dalam rata-rata, tapi dia tidak stasioner dalam varians. Oke, kira-kira kenapa kok tidak stasioner dalam varians? Karena fluktuasi. Karena, karena fluktuasi. Karena di dalam garisnya itu ada yang variasinya pendek, ada yang variasinya panjang. Kalau yang ini kan variasinya seragam ya. Fluktuasinya variannya seragam, sehingga dikatakan tidak stasioner dalam varians. Yang dikatakan tidak stasioner dalam rata-rata itu ketika gambarnya seperti apa. Nah, ini saya punya gambar lagi. Ini yang dikatakan, di sini ya, yang dikatakan tidak stasioner dalam dalam rata-rata. Nah, misalnya kayak gini. Ini dimulai dari sini ya. Jadi di tengah-tengah kan karena kalau rata-rata itu kan relatif ya ada di tengah-tengah ya. Ini dikatakan dia stasioner dalam varians. Kenapa? Karena imbang gitu fluktuasinya. Tapi ini tidak dikatakan tidak stasioner dalam rata-rata.
Nah, kedua hal ini harus terpenuhi untuk bisa dikatakan stasioner dalam rata-rata dan varian. Nah, ini ada ujinya. Uji yang akan dipakai kalau kita, oke, uji yang dipakai kalau kita eh, ada ada beberapa uji sih, tapi uji yang nanti akan kita coba menggunakan R itu augmented decuveller ADF gitu ya. Jadi ini augmented D-nya decuveller. Nah, ini saya lupa tulisannya, pokoknya decuveller. Seperti ini. Nah, augmented decuveller ini diharapkan dia H0-nya diterima kan karena dia kita mengharapkan H0-nya stasioner, H1-nya tidak stasioner. Jadi kita mengharapkan H0-nya diterima untuk uji eh ya, untuk uji apa namanya eh, ADF. Nah, sekarang kalau seandainya sudah stasioner, nah ini sudah stasioner, berarti tahap keduanya, tahap ke satu tadi kan cek ini ya, cek pola data dengan sequence chart, terus dicek stasioner atau tidak stasioner. Oh iya, kalau seandainya tidak stasioner, jika sudah di augmented di key Fuller test itu tidak stasioner, apa yang dilakukan gitu ya? Yang dilakukan eh, jika tidak stasioner dalam rata-rata, maka di different. Di different itu ada different satu, ada different dua, dan seterusnya. Apa yang disebut sebagai different, different yang tadinya datanya itu YT, itu diubah menjadi YT plus satu atau YT min satu sama saja. Yang pasti pokoknya turun di leg berikutnya gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tadi sudah punya data YT, ini Y yang pertama, Y yang kedua, Y yang ketiga, Y yang keempat, dan seterusnya. Maka yang dinamakan YT min satu ya kalau yang ini tidak punya kan, kalau Y1 dikurangi satu nggak punya. Kalau Y2 menjadi Y1. Ini Y2-nya menjadi Y1. Y3-nya menjadi Y2 gitu ya. Y4-nya menjadi Y3. Jadi turun satu. Ini Y2 min satu, ini Y3 min satu, ini Y4 min satu. Nah, ini yang dinamakan different satu. Nah, different itu bisa tidak satu, jadi bisa dua juga. Jadi YT ini turun YT-nya yang ini kan sudah turun satu ya. Nah, ini turun dua. Jadi YT min dua, turun dua kali. Nah, itu yang dinamakan sebagai different jika tidak stasioner dalam rata-rata. Nih. Kalau seandainya tidak stasioner dalam varian, maka yang harus dilakukan apa? Ditransformasi. Transformasi yang paling banyak dilakukan itu adalah transformasi log. Tapi sebenarnya transformasi itu tidak hanya log saja. Jadi transformasi log itu kalau seandainya si data itu begini, begitu kan? Nah, supaya dia bergeser ke sana, maka harus dilogaritmakan. Transformasi log ini transformasi yang paling banyak dipakai di time series. Tapi sebenarnya tidak log saja ya. Selain log itu ada kita bilangnya log itu log X gitu ya. X itu datanya. Atau bisa juga tidak log X, X kuadrat atau seper X gitu ya. Atau akar X. Jadi ada banyak jenis transformasi. Kalau ingin dipelajari lebih lanjut tentang jenis transformasi, eh, nanti bisa, tapi mungkin tidak di sini ya. Oke, ini kan sudah langkah kedua. Jika cek stasioner, jika tidak stasioner. Nah, sekarang langkah ketiga, jika ini sudah stasioner ya, kondisi
data TS, data time series, stasioner. Maka yang kita lakukan adalah eh, plot ACF sama plot PACF. Plot ACF sama PACF ini sih, ini kayaknya saya mendingan buka PPT. Tapi ini nggak bisa ya kalau dibuka PPT ya. Ya wes, tidak apa-apa wes. Sebentar, saya bukakan PPT. Hmm, seriesnya kok udah masuk dalam spasial. Nah ini, ini di Anda kelihatan apa enggak ya? Halo, ini di Anda kelihatan nggak? Ada Gambarnya tabel yang saya copy paste ini kelihatan enggak? kelihatan, Ibu. Oh kelihatan ya. Oh ini aku juga baru baru pertama ini mengcopy paste tabel di sini. Ternyata bisa ya. Nah ini plot ACF dan PACF. Jadi kalau seandainya ACF ketika dia modelnya AR, ketika dia modelnya AR, maka ada bar sampai leg ke P. Tadi yang namanya Arima, Arima tadi kan modelnya P, D, Q gitu ya. Nah, ada bar sampai leg ke P. Masih ada garis, masih ada batang di leg ke P. Sedangkan PACF-nya itu turun secara eksponensial. Oke, ini contoh saja. Seperti apa? Ini dulu Anda juga sudah, jadi sudah bisa membayangkan ya. Eh, eh, saya kan nggak perlu ngulang ya yang namanya ACF, PACF. Jadi apa sih ACF? ACF itu ada auto correlation function. ACF itu auto correlation function. Nah, auto correlation function itu adalah korelasi antara YT dengan YT min satu. Jadi intinya antar data, kan tadi ada data Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, antar data kalau dia time series itu harus berkorelasi gitu ya. Karena kalau ada korelasi, nanti dia bisa digunakan untuk memprediksi Y kelima. Karena apa? Karena polanya ini berkorelasi. Nah, kita ingin tahu seberapa besar sih pola korelasi antar YT dan YT min satu. Nah, itu auto korelasi. Auto dirinya sendiri korelasi pada dirinya sendiri. Nah, untuk satu garis ini, misalnya ini saya gambar ACF. Satu garis ini maksimal ada batas bawah, ada batas atas. Ini satu, ini nol, ini min satu. Karena yang namanya korelasi kan bergerak antara ini ya, antara nilai range itu. Nah, ketika dia nilai korelasinya itu apa dia sudah terhitung gitu kemudian digambar ini berarti nilai korelasi jadi R1 itu adalah korelasinya YT versus YT min satu. Kemudian dicari lagi korelasinya antara YT versus YT min 2 itu jatuh pada leg kedua. Nah ini disebut korelasi R2 digambar lagi nanti oh ini R2 gitu. Kemudian korelasi ketiga itu ya berarti antara YT versus YT min 3. Oh, digambar lagi. Nah, korelasinya ini misalnya. Korelasinya negatif. Oke. Seperti itu terus sampai paling tidak 50%-nya dari data gitu ya. Jadi misalnya datanya ada ada berapa? Ada
ada 50 gitu, ya berarti sampai ke YT versus YT min 25 ya gitu. Jadi separuhnya, paling enggak separuhnya lah. Supaya apa? Supaya pola dari ACF-nya ini masih terlihat. Nah, sekarang yang dinamakan ada bar sampai leg ke P. Misal nih, ini misal saja. Oh, yang R2 ini batangnya tinggi. Ini sama R1 ini batangnya tinggi. Melebihi batas, katakanlah batasnya, ini nggak mungkin sih lebih dari satu, di bawahnya satu. Tapi maksudnya ini melebihi batasnya ini gitu ya, melebihi, saya gambar sama yang lain aja. Ini misalnya R1 ini di sini, R2 ini di sini misalnya. Nah, R3 ini kecil di sini. Nah, misalnya ya. Nah, batas ini itu adalah batas eh cut off pointnya ketika dia diuji gitu ya. Pada waktu kita dulu mempelajari korelasi biasa yang Pearson, ya, korelasi Pearson biasa kan antara dua variabel seperti ini sama. Nah, untuk menguji apakah dia signifikan, berarti kan ada pendekatan ujinya, pakai t-test gitu. Nah, ini juga sama. Ini batas ini dan batas ini itu adalah eh, cut off dari critical point. Ya, critical point misalnya pakai alfa 5% gitu. Jadi ketika dia melebihi baris ini, oh ini berarti masih ada bar sampai batang kedua. Jadi ada bar sampai batang kedua. Oke. Nah, itu yang disebut sebagai masih ada bar sampai batang kedua. Dulu ini sudah ya. Jadi ini sekarang kita mengingat-ingat lagi aja. Nah, sekarang kalau PACF-nya PACF-nya bagaimana? PACF-nya ini menyusut secara eksponensial gitu. Jadi kalau menyusut secara eksponensial dia misalnya gini. Jadi ini semakin lama semakin turun gitu. Jadi menyusut secara eksponensial. Duluan. Oke, jadi menyusut secara eksponensial seperti itu ya untuk ACF-nya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka nanti modelnya apa? Modelnya AR. AR berapa? Karena tadi ada batang sampai kedua, namanya ARP. P-nya berarti berapa? 2. Kalau seandainya tadi pada waktu stasioner itu ada different, nah ini differentnya di sini, ini different. Jadi D, kalau tidak ada D-nya ya berarti D-nya 0. Kalau misalnya, kalau yang Q, Q itu ma-nya. Ma itu kalau apa nih, ma? Ma kalau yang ada bar tadi, yang gambarnya seperti ini, itu pada ACF, bukan pada PACF. Sedangkan PACF-nya, oh kak saya kebalik ya. Ini tadi yang AR ini PACF, ini yang ACF ya, saya kebalik. Nah, ini yang PACF-nya. Jadi gambar saya tadi harusnya Ma ya, karena ini tadi yang ACF ya. Jadi yang kalau ACF-nya yang ada bar, nah maka ini disebut ada Q-nya, ada Q sama dengan 2 gitu. Sedangkan PACF-nya menyusut secara eksponensial. Nah, kalau ARIMA itu auto regressive integrated moving average ya. Ada integratednya karena ada differentnya gitu ya. Kalau misalnya tidak ada differentnya, ya modelnya namanya ARMA gitu. Tapi karena ada differentnya, different PDQ, ya berarti namanya ARIMA. Ini terjadi kalau apa? Terjadi kalau ACF sama PACF-nya sama-sama menyusut secara eksponensial. Oke, artinya dari sini kita akan bisa apa? Kita akan bisa membuat modelnya. Modelnya apa ya yang pas? Nah, sekarang setelah modelnya dibuat, berarti kita bisa masuk, Allah, Masya Allah, kipiye kok, anu, bisa naik turun. Oh, keempat ya. Sekarang kita masuk ke tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat ini pemodelan.
Tadi pemodelannya kita sudah katakanlah misalnya si P-nya P-nya 2 gitu ya. D-nya 0, Q-nya nggak ada jadi 0. Berarti model kita adalah Arima 200. Oke. eh Tinggal nanti kalau sudah Arima 200, maka model kita bentuknya seperti apa? Nah, sebentar saya di copy aja kayaknya. Nah, ini sama yang satunya ini. Ya. Oke, tadi model kita kan Arima 200 ya. Arima 200 ini sama seperti AR2, Arima 200. Atau kita sebut sebagai Arima 200, disebut sebagai Arima 2 juga boleh. Nah, modelnya ini. Jadi ada dua leg yang kita pertimbangkan karena tadi barnya sampai leg yang kedua, YT-1, YT-2. Ini koefisien regresinya, ini slope-nya. Oke, kalau error kan pasti ya, ada setiap regresi pasti ada errornya. Dan seterusnya, kalau misalnya arimanya arima 200 atau arima 300 atau AR3, ya ditambah, nanti ditambah YT-3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau model saya Ma 002 itu seperti apa? Kalau Ma 002 moving average itu kan yang bergerak. Jadi rata-rata bergerak. Yang bergerak adalah si errornya yang bergerak. Makanya di sini jatuh pada lag-nya itu pada posisi errornya. Nah, ini makanya ET plus ET min 1, ET min 2. Ini koefisien regresinya, ini slope-nya. Kalau E yang ada di sini, ini sama saja dengan E yang ada di sini. Dan seterusnya kalau seandainya dia ma 3, itu juga sama seperti itu. Nah, sekarang kalau Arima, nah ini Arma, artinya kalau Arma tadi apa? Kalau Arma nggak pakai D ya, nggak pakai difference. Ini berarti gabungan yang ini punyanya AR, yang ini punyanya MA. Ada koefisien regresinya masing-masing ditambah slope. Oke, kira-kira seperti itu untuk apa? Untuk pemodelan secara umumnya. Baru nanti kalau pemodelannya sudah terbentuk, kita bisa gunakan untuk memprediksi. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk Arima? Tidak ada. Sekarang kita ke eksponensial smoothing ya. Eksponensial smoothing ini disebut sebagai pemulusan. Jadi eksponensial smoothing kalau yang namanya Arima ini tadi dia si Y topi itu akan diduga berdasarkan YT-1, YT-2 kalau dia AR2 gitu ya. Jadi dia berdasarkan dua pengamatan sebelumnya. Kalau seandainya Kalau seandainya saya mempunyai data ini Y1 sampai yang terakhir Y200, misalnya gitu ya. Nah, ketika kita mau memprediksi Y ke 201, maka berdasarkan Y200 dan Y199.
dua angka ini yang nantinya kita gunakan untuk memprediksi ini kalau seandainya AR kita AR2 kan gitu. Nah, ini beda dengan eksponensial smoothing. Eksponensial smoothing, misalnya ada YT sampai Y yang ke 200, untuk memprediksi Y yang ke 201 itu berdasarkan kesemuanya. Jadi nilai prediksinya, jadi Y prediksi dari 200 itu digunakan untuk memprediksi 201. Padahal untuk memprediksi Y 200 itu menggunakan semuanya. Nanti untuk memprediksi Y ke 202 itu ya berdasarkan prediksinya Y 201 itu. Padahal 201 itu mulai dari sini sampai sini semuanya. Jadi dia berdasarkan whole TS gitu ya, semua TS yang ada. Makanya disebut sebagai pemulusan karena prosesnya itu rekursif, rekursif seperti itu, berulang-ulang-ulang seperti itu sehingga lama-lama polanya itu mulus. Apa sih yang disebut sebagai mulus? Jadi misalnya kita punya begini, fluktuasi dari TS-nya. Mungkin ketika kita memprediksi yang masih masih yang di atas-atas, itu ininya bergeraknya kasar begitu ini. Nah, karena sudah dimuluskan sampai yang kesekian, maka si nilai prediksinya itu akan mendekati garis ini. Nah, akan mendekati garis ini dimuluskan sampai akhirnya nanti kita bisa memprediksi waktu berikutnya gitu. Itu yang dimaksud apa? Memuluskan, memuluskan gambarnya dari gambar dari kurva. Tapi eksponensial smoothing karena memang seperti itu, jadi akhirnya menjadi lebih lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Nah, di dalam eksponensial smoothing itu ada tiga. Ada single exponential smoothing, kemudian ada double, double exponential smoothing, kemudian ada winter, winter atau triple gitu ya, triple exponential smoothing. Nah, ketika ketika kita pakai single, maka single ini pokoknya ada pola saja, ada pola gitu ya. Ya namanya time series itu yang diprediksi adalah polanya TS ya. Jadi di TS itu ada pola. Tapi kalau double, double itu ada tren. Ada tren pada TS data ya. Pada TS data ada trennya. Sedangkan winter pada TS data itu ada musiman. Ada musiman pada TS data. Ada pola. Apa yang dimaksud dengan ada pola? Sebentar. Jadi nggak bisa di naik turunkan. Apa yang dimaksud dengan ada pola? Ya, pokoknya seperti ini itu ada pola ya. Ini ada pola. Apa yang disebut sebagai ada tren? Ada tren begini. Ini ada tren. Apa yang disebut ada musiman? Nah, musiman, kalau musiman itu ini sebenarnya yang ini juga bisa juga disebut sebagai ada musiman ya. Tapi musiman itu yang pasti adalah dia itu bergeraknya teratur. Jadi dia ada kondisi yang sama pada interval-interval waktu tertentu. Ada perubahan yang sama pada waktu-waktu tertentu. Jadi misalnya bisa begini seginian, misalnya ini 6 bulanan atau seginian. Jadi satu gelombang utuh begitu. Misalnya ini 12 bulanan atau 6 bulanan. Nah, itu yang winter. Demikian juga sebenarnya Arima. Arima juga sama seperti itu ya. Arima itu juga bisa kita gunakan ketika kita menggunakan ketika si data kita itu musiman. Kalau Arima musiman, tapi tidak kita pelajari hari ini ya untuk yang musiman ya. Kalau Arima musiman itu berarti nanti akan ada dua ini. Jadi ada PDQ. Kemudian ada PDQ untuk musimannya yang biasanya pakai huruf besar gini.
Nah, ini saya pakai notasi apa ya? Kayak notasi T aja. Jadi T itu musimannya. Apakah 6 bulanan? Apakah 12 bulanan? Gitu. Nanti untuk melihat PDQ yang ini ya sama pakai ACF PACF. Melihat PDQ yang ini ya sama pakai ACF PACF. Cuman ACF PACF-nya itu dilihat pada bar sampai T gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu ini. Nah, ini ada bar gitu. Kemudian enggak ada bar lagi sampai misalnya 6 bulanan ya, biar saya gambarnya nggak banyak-banyak. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang 6 ini tinggi lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tinggi lagi. Nah, ini berarti ada musiman ya. Oh, ini misalnya ke atas. Nah, ini bukan ini ke atas. Nah, ini berarti ada musiman. Ada musiman yang selalu berulang pada interval waktu tertentu. Nah, tingginya bar itu kita lihat pada pola interval waktunya. Ada pola enggak ketika dua dua ini 6 bulanan gitu. Misalnya yang ada di sini. Misalnya yang ada di sini ini ada batang tinggi gitu. Ini ada batang tinggi, ini batangnya rendah. Oh ya berarti katakanlah misalnya ini terjadi pada PACF. Oh berarti apa PACF kan berarti AR ya. Oh berarti ini AR-nya 2. Karena dia masih ada batang di interval keenaman, di interval waktu keduaan pada ACF. Jadi ini P-nya 2. Tapi pada waktu melihat yang ini, itu PDQ-nya dilihat hanya satu intervalan saja. Oh, ini masih ada batang, ini satu ya, mungkin ini di sininya P-nya sama dengan 1. Ya, oke, itu kurang lebih tambahannya. Mungkin yang musiman dulu waktu bias parametrik masih belum diajari ya. Sebenarnya kita juga fokusnya belum yang musiman sih untuk aplikasinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ini saya stop bisa. Atau ini mau disimpan? Disimpan caranya gimana ya? Mau disimpan enggak? Oh, sebentar. Sebentar. Dikecilkan gini kali ya. Ya apa cara nyilik noe? Eh, eh. Oh, kamu bisa diekspor. Oh ya, cobaan. Ya, oke. Berarti bisa saya tutup nih. Kalau sudah saya tutup hilang soalnya. Oh ya, oke oke. Oke. Ah, sekarang kita ke R, silakan R-nya dibuka masing-masing.
Nah, eh ini dicoba dulu, dicoba dulu sampai yang di bawah. Anda coba di ini, di skripnya masing-masing. Jadi yang ini pada posisi menyiapkan data. Ini data contoh aja. Nanti setelah itu Anda akan tak kasih data dalam bentuk. Iki wis tak share dulu ya. Oh, durung tak share. Sebentar. Nah, ini contoh data saja. Jadi data 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 bikin-bikinan saja. Kemudian data ini dibentuk menjadi sebuah vektor kan ya. Dibentuk menjadi sebuah vektor disimpan di data. Nah, berikutnya kalau misalnya mau ditambahi bulan. Jadi ini kan berarti Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Ini pada posisi ditambahi dengan bulan. Jadi karena diawali dari eh, Januari tahun 2000 begitu. Kemudian diawali dari data yang pertama gitu. Nanti dia akan urut sendiri. Tapi sebenarnya ini nggak perlu-perlu banget sih. Maksud saya kita pakai data ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ditambahi ini juga boleh. Oke, kalau mau dilihat bedanya boleh ini print data yang ini dengan yang ini ya. Kemudian kalau ini yang sequence chart nanti dilihat sequence chartnya bagaimana, apakah dia stasioner dalam rata-rata dan apakah dia stasioner dalam varian, si sequence chartnya tadi. Kemudian kalau misalnya mau dicek itu ceknya ada di sini uji untuk augmented Digifuller tadi dari si TS data ini. Nanti dicek apakah sudah stasioner ataukah belum stasioner. Ini plot ACF PACF-nya berarti nanti ya kalau sudah stasioner. Kalau seandainya tidak stasioner dalam rata-rata, maka kan di differencing tadi. Nah, differencingnya ini differencing. Dari si TS data kita ini, kalau di difference-nya satu kali, oke. Difference dari TS data, difference-nya satu kali. Kalau difference-nya dua kali ya tinggal diubah aja. Jadi biasanya kita akan different kalau seandainya tidak stasioner dalam rata-rata ya, setelah di Digi Fuller atau setelah Anda melihat plot ini kok menurut Anda, menurut pendapat Anda, si Digi Fuller itu apa dari hipotesisnya ini dia tidak kemudian memutuskan oh itu tidak stasioner dalam varian, oh itu tidak stasioner dalam rata-rata enggak, pokoknya tidak stasioner gitu aja menurut si ADF test. Nah, berarti kan kita yang memutuskan ya mau kita differencing atau mau kita transformasi. Nah, jadi ketika sudah di differencing satu kali karena menurut kita tidak stasioner dalam rata-rata, terus di Digi Fuller lagi. Sudah stasioner atau belum? Kalau belum ya mungkin nanti perlu di different kedua, terus di Digi Fuller lagi. Sudah stasioner atau belum? Tapi hati-hati, yang di Digi Fuller kan yang sudah di stasioner. Tadi kan data awalnya kan TS data ya. Terus setelah di stasioner kan dikasih TS data atau ini TS data satu aja, menandakan sudah di different satu kali. Ini TS data dua gitu ya. Berarti nanti yang di Diki Fuller kan yang setelah di differencing satu 2. Atau kalau misalnya menurut Anda tidak stasionernya dalam varians, maka ditransformasi. Jadi dari TS data tadi dilogkan, kemudian dari data yang sudah dilogkan tadi di Diki Fuller lagi. Nah, kalau sudah oke, maka dimulailah ACF PACF. Untuk menentukan berarti model saya ARIMA apa? AR saja atau MA atau ARIMA atau ARMA gitu ya kalau nggak pakai different. Oke, baru ini kalau seandainya model saya itu
model saya itu AR-nya satu pakai different dan MA-nya satu. Nah, kalau seperti ini berarti kan plot PACF-nya ada bar sampai leg yang pertama, plot ACF-nya juga ada bar sampai leg yang pertama, makanya MA-nya satu, AR-nya satu, terus dia pakai different atau ARIMA 111 ya. Nah, berarti perintahnya ini dari TS data, tapi ini TS data bukan ini TS data sesuai dengan yang tadi sudah stasioner ya. Kalau yang sudah stasioner tadi setelah di different satu ya berarti kita pakai yang itu. Atau setelah di apa? Setelah ditransformasi log berarti ya pakai yang itu. Nah, berikutnya ini cek asumsi. Cek asumsi apakah residual yang dihasilkan dari model ini itu sudah white noise atau belum. Nah, tadi kan sudah disimpannya di model. Jadi kita tes diagnostik si TS tadi dari yang sudah disimpan hasilnya di model. Nah, untuk white noise, jadi selain ini tes diagnostik dari model, kita bisa juga pakai pakai lejung box. Ini tes lejung box tes ini namanya tes lejung box. Kalau seandainya dia white noise, maka ACF ketika kita ACF-nya dari residualnya, white- residual yang white noise adalah residual yang tidak berkorelasi. Jadi di ACF-nya itu tidak berkorelasi. Barnya itu ada di bawahnya batasnya semua. Ya. Nah, ini baru kalau sudah oke, sudah white noise, kita forecast nih. Forecast 12 ini maksudnya kita forecast 12 waktu ke depan. Ya, ini kalau di plot dari hasil forecast-nya. Kalau mau tahu nilai forecast-nya berapa ya forecast value. Oke, silahkan dicoba dulu ya. Diketik dulu. Anda soalnya ngetiknya kan perlu waktu juga. Oke, silahkan.
Sudah selesai ngetiknya? Sampai mana? Yang ini bisa saya geser ke bawah? Oke. Sambil sekalian di run ya. Ibu mau nanya, Iya, Mbak. Ibu ini yang differencing kedua itu Mm-mm. tetap pakai TS data ya Bu, bukan yang TS data satu. TF data. Hmm. Iya. Karena dia di different dari YT. YT men 2 kan? Oh, cuman beda di differences sama dengan dua itu ya Bu. Heeh, iya. Oh iya, oke. Makasih Bu. Ya, heeh.
Oke, sudah ya berarti ya. Sudah semua? Ada yang mau share screen? Dikit lagi, Bu. Oh, dikit lagi. Oke.
Sudah? Sudah sepertinya ya. Ada yang mau share screen? Apa yang sudah dikerjakan? Boleh. Silahkan. Bisa di-run, Mbak. Iya, dari atas. Oke, kita kita cek coba TS. Oh ya. Oh, mungkin langsung TS aja. Ayo, apa plot plot TS data. Oke, boleh. Oke, ini coba digeser ke sini, Mbak. Apa namanya? Ah, ya. Nah, ini kalau menurut Anda sekalian, nggak ulang aja ya. Ada Noreni, ada Adila, Kurut Ayun, Rafa. Yang ada di plot itu, nih, ini kira-kira kalau secara subjektif aja, menurut pandangan mata, dia stasioner nggak? Kalau menurut Adila gimana? Adila. Oke, sebentar dulu lagi ngeran punya saya. Oh, oke. Kalau menurut Kurut Ayun gimana? Nggak Ini stasioner yang nih, Bu. iya, nggak stasioner. Oke, nggak Ya. stasioner dalam apa? Dalam rata-rata atau dalam varian? Dalam bagian, Dalam varian, oke. Kenapa? Kenapa, Mbak Kurutayun? mungkin karena eh, fluktuasi Ibu naik turun. Oke, fluktuasi naik turunnya tajam, misalnya gitu ya. Jadi kalau ditarik rata-ratanya, ya rata-ratanya kira-kira di tengah-tengahnya lah ya. Ini mungkin kayak kurang ke atas mungkin ya. Nah, kemudian kalau dari rata-rata, ini kayaknya kurang ke atas ya. Kalau dari rata-rata agak agak sumir gitu. Apakah ini dalam min atau apakah dalam min ini sudah stasioner atau belum gitu ya? Apakah imbang begitu di titik-titik tersebut ada di sekitarnya rata-rata? Tapi kalau dalam varian sepertinya secara secara subjektif pandangan mata ya, karena memang agak susah ini yang namanya time series itu untuk menentukan itu antar penganalisis itu bisa beda-beda. Ini terdapat eh, tiba-tiba naik tajam gitu ya. Ini ini variasinya lebar, tidak apa variasinya ada yang lebar, variasinya ada yang kecil gitu ya. Ini juga begitu terdapat perbedaan yang cukup. Jadi untuk sementara kesimpulan kita adalah tidak stasioner dalam varian. Dalam rata-rata masih masih bimbang gitulah ya. Nah, baru kemudian kita cek pakai ADF gitu ya. Kalau menurut si Outdated Dicky Fuller gimana gitu. Coba ADF-nya dicek, Mbak.
Nah, ini menurut si Dicky Fuller. Si Dicky Fuller p-value-nya 0,9. Itu nol hipotesisnya stasioner ya. Alternatif hipotesisnya H1 berarti itu stasioner. 0,9 berarti pada posisi lebih besar daripada alfa, H0-nya diterima. Karena H0 diterima, maka data tidak stasioner. Karena di sini kan ada tulisannya ya di sini. Jadi si 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 R itu di outputnya ini sudah ngasih petunjuk sebenarnya. Alternatif hipotesis stasioner. Berarti di sini kan H1-nya itu datanya stasioner. Dia diterima, berarti H0-nya diterima, berarti data tidak stasioner. Nah, masalahnya kita tadi kan masih ragu untuk yang min ya. Kita sepertinya oke lah kalau untuk yang stasioner, tidak stasioner dalam varian. Berarti dicoba dua-duanya kan gitu. Nah, pada waktu dicoba dua-duanya seperti apa? Coba di different satu kali seperti apa hasilnya? Ya, oke. Oke, ini hasil differentnya. Apa bedanya dengan yang tadi? Nah, ini mungkin Wulan bisa klik ini Wulan, supaya kita bisa membedakan yang tadi dengan yang sekarang. Nah, yang tadi itu kan ini ya, dia pada posisinya rentangnya besar-besar begitu. Kemudian setelah di different, different itu kan berarti ada perbedaan ya, ada apa kok ada perbedaan selisih antara YT dengan YT min satu karena cuma satu. Ini pada posisi kalau di different dari selisih-selisih tadi itu seperti ini, mengecil seperti ini. Mengecil seperti ini apakah ini sudah di atas di bawahnya varians? Apakah sudah di atas di bawahnya rata-rata? Masih agak membingungkan juga ya. Tapi kita nggak nyoba different dua kali. Jadi different dua kali ini menimbulkan bias yang menjadi lebih besar ya. Karena lag kita kan jauh ya. Jadi sebaiknya memang kalau different dua kali itu dilakukan kalau benar-benar datanya itu terlihat banget tidak stasioner dalam rata-rata. Karena kalau dilakukan itu menimbulkan bias yang cukup lebar. Jadi sebaiknya jangan dicoba dulu. Nanti kalau sudah pilihan terakhir itu baru dicoba. Kita menentukan pemodelannya itu memang kayak trial error gitu. Jadi untuk sementara kita keep dulu ketika di different satu kali ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalau kita transformasi coba. Kalau ditransformasi hasilnya gimana? Nah, ini ke nah ini eh, eh. Nah, ini hasil ketika ditransformasi. Perbedaannya di sini nih. Nah, ini perbedaannya. Dia kan 4,4,4,4, ya. Jadi selisih antara titik dengan titik yang lainnya, garis ini walaupun ini sudah masih cukup panjang, tapi dia kan selisihnya sudah mengecil, sudah sangat mengecil gitu. Ketika dia sudah ketika dia sudah di lock. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ketika di apa dicek normal itu dia tergeret gitu, puncaknya itu tergeret ke tengah, jadi akhirnya simetris lagi gitu. Jadi akhirnya menjadi stasioner gitu. Nah, sekarang kalau kita masih ragu-ragu, ini kan kita masih ragu-ragu ya pada posisi berarti saya pakai yang pakai yang ini different satu atau saya pakai yang log data. Atau saya pakai TS data satu. Nah, itu bisa dicoba keduanya. Jadi pada waktu di bawah Wulan minta tolong yang di bawah, yang di bawahnya otomatis. Atau Wulan mau ngasih keterangan dulu boleh deh. Silakan wis. Silak lali kok Wulan nih. eh apa? Kita coba dua-duanya karena kita kan masih masih ragu-ragu ya, masih bimbang apakah ini pakai data yang sudah di different satu atau pakai data yang setelah ditransformasi log, maka pemodelan Arimanya itu kita coba keduanya.
Nah, sekarang kita coba yang eh yang atas, atasnya, atasnya lagi. Nah, itu yang pemodern otomatis, tapi ini kan Arima 111. Oh, Arimanya belum dicek ya. Jadi kita cek ACF, PACF-nya dulu di atas. Di atas. Lupa saya. Nah, ini sebentar, sebentar. Kan ini kan dari TS data. Nah, kita kan pakai TS data satu atau pakai log data ya. Berarti ACF sama PACF-nya ini mungkin ini sama Wulan di copy saja yang ACF PACF ini. Kemudian dikasih tagar apa? Dikasih daftar tagar ACF PACF untuk data transformasi satu, untuk data different satu gitu ya. Mm-mm. Jadi itu ACF TS data satu. Tadi namanya TS data satu ya. Different ya, TS data satu. Yang atas nggak usah. Kalau kalau yang atas biar dia TS aja kan, itu perintah default gitu maksudnya. Yang bawah aja. Oh, kamu tadi ngedit yang atas tuh. Oh, ya ya di situ. Jadi yang atas biar 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 default aja ya. Ya. Ini TS data satu lan. Ini. Nah, ya, terus di run. Urutannya harusnya setelah difference ya boleh. Boleh. Setelah difference ini baru ACF ACF ya boleh. Oke, ini hasilnya kayak gini nih. ACF-nya, ini PACF-nya. eh Terlihat sekarang untuk ACF-nya itu dia ada bar sampai leg yang pertama ya. Untuk kalau ACF ada bar berarti apa? MA ya. MA ya. MA1 ya. Kalau yang PACF ada bar kan yang AR modelnya. Kalau ini ACF-nya ada bar berarti MA. Kalau PACF-nya gimana? PACF-nya nggak ada bar sama sekali. Oke, ini anggap aja ini karena ini titiknya kan cuma sedikit ya. Datanya cuma sedikit jadi pola pola eksponensialnya menjadi tidak begitu terlihat ya. Oke, kita anggap aja dia MA1. Nah, sekarang karena sudah dihasilkan MA1 baru kita modelkan. Modelnya yang di bawah, nah ini Arima itu tadi. Nah, ini bisa atau ini bisa di copy sama Bulan terus dipaste di bawahnya. Ya. Ja- Ini sudah dipaste di bawahnya ya. Oke, kalau sudah ini pemodelan Arima dalam kurung 0, koma kan tadi difference satu kali berarti satu, koma ma-nya satu, satu. Ya, berarti library forecast ini ini kalau mau diganti silahkan 011. Ya, oke, bisa dijalankan. Oh iya, datanya pakai TS1. TS1. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk tahu apakah hasil kita ini atau kita sementara kita kita keep dulu ya. Ini tak tulis di pulpenku. Oh ini. Ini tak tulisnya model kita punya RMSEA 12 ini maksud saya.
model kita yang different satu itu punya RMSEA itu sebesar 12,89592. Terus apa meneh? Ah, MAPE lah ya, oh MAPE infinite, MAE lah ya, MAE. MAE kita punya 9,726842. Ada R square nggak? Oh nggak ada. Atau itu ada AIC. AIC 84,91. Nah, sekarang beberapa indikator ini akan kita bandingkan kalau model kita pakai transformasi. Ya, sekarang kita jalankan yang seperti tadi, seperti yang barusan Wulan jalankan, tapi pakai yang log data. Dimulai dari ACF PACF dulu, karena kan kalau pas waktu log data, kita kan nggak tahu ACF PACF-nya seperti apa kan. Ini sudah pakai log data. Oh, ini masih ngopi. Ya. Oke, nanti silahkan Anda toto dewe ya, urutannya ya. Dari situ kita kita pakai TS datanya diganti log data. Ini karena kan ini untuk ini kan kita ya sudah simpan dalam nama log data. Ya, nah ini kita lihat ACF. ACF-nya, PACF-nya masih ada di dalamnya batas semua ya. Ini ACF-nya ini ada bar. Ini mendekati tapi masih di dalamnya masih di dalamnya garis itu ACF. Jadi untuk sementara kalau lihat ini seakan-akan seperti ma satu. Sekarang kalau kita lihat yang ininya, yang PACF, PACF-nya nggak ada yang di luar bar ini. Jadi kita simpulkan sementara eh, ma satu ya. Nah, jadi kita membuat pemodelan seperti tadi. Ya, silakan dikasih keterangan-keterangan dulu sama Wulan biar nggak lupa. Nah, sudah ini kita berarti kan tadi menyimpulkan pakai log data juga Arima 0,001 ya. 0,01 karena mainnya satu nggak pakai different kan? Heeh. Ini 0,01 juga. Ya, betul. Nah, ya, betul. Ya, nah sekarang eh kita bandingkan sama yang tadi. Oh, tulisanku mau hilang ya. Soalnya tak hapus ya. Lupa saya. Kita bandingkan sama nilai yang tadi. Itu lebih bagus yang mana? Coba sama Ulan dijadiin dijejer gitu. Oh iya, untung udah mbak tulis ya.
Oke, nah sekarang kita bandingkan ya. RMSE itu semakin kecil, semakin bagus. Kan root mean square error, error. My mean average error. Nah, itu juga semakin kecil, semakin bagus. Kalau AIC, AIC itu itu sebenarnya semakin besar, semakin bagus ya. AIC. Sebentar, AIC. Oh, AIC itu semakin kecil semakin baik. AIC. Jadi kalau kita lihat di sini, error paling kecil itu punyanya transformasi, Mai lebih kecil yang transformasi, AIC juga lebih kecil yang transformasi. Jadi sementara kita simpulkan model kita yang transformasi lebih bagus. Jadi kemungkinan tadi tidak stasionernya itu dalam varian, bukan dalam rata-rata. Seperti perkiraan kita sebelumnya. Ya. Nah, pada waktu Anda melakukan pemodelan, sebenarnya apa yang kita lakukan ini tadi adalah tahapan trial dan error. Bisa apapun yang terjadi. Jadi kalau misalnya tadi kan kita memodelkan ada A5 nol different, kemudian ma-nya 1. Nah, ini kan hasil dari different ya. Kemudian ada A5 nol, nol, kemudian 1. Tapi ini pakai data log ya. Nah, ini bisa juga kita kombinasi. Kita kombinasi setelah di log, kemudian di different misalnya gitu. Jadi saya pakai A5 seperti ini, tapi pakai data log itu juga boleh. Jadi karena tadi kita merasa bahwa membingungkan masih tentang apakah stasioner dalam rata-rata atau tidak. Jadi saya pakai dua-duanya. Ya saya log, ya saya different. Ya berarti saya pakai ini, cuman pakai data log begitu. Nah, beberapa alternatif-alternatif itu nanti dilihat ininya, indikator model baiknya ini. Pokoknya kecil semua kecuali R kuadrat ya. R kuadrat itu tapi tadi di sini nggak keluar ya. Kalau R kuadrat semakin besar semakin baik. Nah, itu yang kita pilih. Nah, seperti itu tahapannya pemodelan. Pemodelan dalam time series ya. Nah, sekarang saya punya data yang agak banyakan. Saya share di chatbox. Nah, Anda tuh sudah bisa kan manggil data. Ini sudah terlihat ya di chatbox itu ada data dalam bentuk Excel. Silahkan di-download. Itu ada datanya cukup banyak, jumlahnya eh, ratus gitu. Data ratus tadi. Oh, sebentar, Rafa. Ini tadi kan kita belum melakukan prediksi ya. Baru baru kita melakukan prediksi yang bawah sendiri. Kok Rafa? Wulan. Nah, ini tadi kan kita milih sementara yang transformasi ya. Nah, model yang transformasi itu kita cek white noise-nya yang bawah. Nah, ini kita cek white noise-nya yang ya itu, cek white noise-nya. Tapi white noise-nya pada tadi disimpan dalam nama apa tadi? Si model ini kan eh, ini kan disimpan dengan nama model gitu. Nah, tadi waktu pemodelan disimpan dengan nama apa? Oh, model juga ya? Sama ya? Sama-sama dikasih nama model ya, sudah apa-apa. Nanti mungkin kalau di run lagi kasih model satu, model 2 biar nggak numpuk ya. Tapi yang terakhir tadi kita ngerun yang lock kan ya? Atau di run lagi juga boleh lah.
Di-run lagi juga boleh kalau kalau apa? Kalau ragu-ragu. Nah, sekarang kan tersimpan dalam dalam model. Nah, model ini yang kemudian dicek ya baru dicek itu. Dicek apakah white noise atau tidak. Eh, yang tes diag itu harusnya munculnya plot di samping kanan nih. Apa tes diag coba di run. Oh iya ya. Ini coba kamu tarik ke atas ininya apa namanya batasnya ini ditarik ke atas. Nah, ini kurang lebih cara membacanya begini. Kalau yang ini residualnya itu pokoknya harus apa ada di bawah atasnya garis rata-rata itu ya. Jadi nggak boleh dia tinggi banget gitu. Jadi inilah ada di sekitarnya rata-ratanya. Nah, itu berarti model kita sudah white noise. Tidak 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 naik turun gitu ya. Ini juga begitu sama. Jadi ini sebenarnya menandakan oh ada sedikit ini sesuatu di ACF residual. Karena harusnya dia semuanya ada di dalam batasnya ini. Ya. Ini berarti ada sedikit nih yang TS ada yang di leg satu gitu ya. Kemudian yang bawah ini eh, random gitu. Jadi letaknya itu random, tidak kemudian ada yang outlier gitu. Nah, itu eh, tes diagnos tes diagnostik untuk error pada model. Jadi intinya tes diagnostik tadi variannya harus homogen, varian error itu harus homogen. Ini juga tidak boleh ada yang tinggi, ada yang rendah, begitu. Pokoknya di atas di bawahnya itu juga yang ini juga begitu. Yang ini juga plotnya itu relatif relatif merata begitu. Itu cara membaca diagnostik model. Nah, ya oke ditulis dulu. Ya nggak apa-apa, nggak apa, nggak apa-apa Bulan. Jangan ada apa ACF of residual. Oh, jangan ada yang di atasnya batas batas garis putus-putus. Ini yang standardized residual harus ada di sekitar rata-ratanya, bukan di atas rata-rata, di sekitar. Jadi di bawah, di atas boleh, tapi di sekitar rata-ratanya. Ya. Terus kalau yang bawah PVP value itu relatif merata homogen ya, P value. Plotnya relatif merata. Oke. Nah, kalau yang box lejung box itu boleh dicoba kalau ini uji hipotesis. Oh, lejung boxnya dia nggak keluar ya, dia NA ya. Hmm, ya ya. Kalau lejung box itu kalau keluar H0 itu white noise, H satunya tidak white noise gitu. Jadi kan kita kepinginnya H0-nya diterima. Jadi kita kepinginnya p value lebih besar daripada alfa. Kemudian kalau yang bawah yang apa residual ACF residual models itu sebenarnya gambarnya itu sebenarnya hampir sama seperti ini. ACF residual model ya, hampir sama seperti itu. Tapi kalau mau dijalankan juga boleh. Nah, ya. Jadi kan hampir sama gambarnya sama ya. Tadi yang residual model tadi untuk leg yang pertama itu kan dia tinggi banget ya, yang sama. Gitu. Dan kurang lebih kesimpulan kita sementara adalah untuk white noise-nya ujinya masih belum 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 terlalu menyenangkan gitu ya. White noise-nya masih belum terlihat gitu ya. Ya, kondisi white noise masih belum terlihat. Karena lejung boxnya juga dia not available gitu ya. Kemudian pada ACF residual itu juga masih ada lag yang keluar dari garis. Walaupun tadi p-value-nya sudah relatif homogen sih, p-value dari lejung box.
Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya mungkin Anda bisa nyoba yang kalau saya Arima 11 tapi saya transformasi ya kayak gitu. Tapi nggak usah dicoba sekarang. Ini hanya saya ingin menunjukkan beberapa alternatif saja. Nah, sekarang kalau seandainya tadi itu white noise, baru kita masuk ke forecasting ini. Karena tadi yang kita forecast kita simpan di model ya berarti ini forecast pada model. Ya, oke, seperti itu. Silakan kalau misalnya sama Wulan mau dijalankan. Oke, plotnya. Ya, oke, seperti ini. Hasil plotnya ketika nilai kita transformasi. Ya, begitu urutannya ya untuk melakukan sebuah uji ARIMA. Nah, sekarang pakai data yang ada di kanan, yang ada di chatbox, silahkan dicoba. Ya, skripnya mungkin bisa di copy, buka halaman skrip baru gitu. Tapi kita pakai data tren chapter 4. Nanti datanya dipanggil dulu, pakai export gitu ya. Bawahnya package itu atau pakai itu juga boleh import data dari from Excel ya boleh. Oke, mungkin Wulan bisa stop share aja biar semuanya nyoba sendiri-sendiri dulu. Nanti baru saya pilih ada yang share screen gitu ya. Biar semuanya nyoba. Nah, kita langsung ke eksponensial. Tadi eksponensial kalau single eksponensial smoothing kan untuk data tanpa tren. Pokoknya ada pola saja ya untuk single eksponensial smoothing. Sedangkan untuk yang double, jadi hold ini sama seperti double eksponensial smoothing. Kemudian yang winter ini untuk data ada tren dan ada musiman. Ya, sekarang ini perintahnya untuk yang single exponential smoothing sebenarnya sederhana saja, cuman ses gitu aja. Jadi ini kebetulan kalau kita menghidupkan library ini di dalam library ini itu ada data contoh itu namanya Air Passenger. Nah, kita ingin memodelkan Air Passenger itu. Begini saja boleh, dikasih H12 gitu boleh. Jadi dikasih H12 itu maksudnya kita memprediksi 12 bulan ke depan. Jadi coba kita jalankan ya. Ini tadi sudah coba saya jalankan sih, saya bersihkan aja. Nah, ini dihidupkan dulu library-nya, kemudian baru Air Passenger-nya dipanggil. Terus dijalankan pakai SES, berarti kita sudah melakukan pemodelan single exponential smoothing yang disimpan pada SES model. Ya, kemudian tinggal di summary saja. Nah, di summary ini nanti akan muncul ini ada AIC semakin kecil semakin bagus ya, ada BIC, AIC, BIC ini pokoknya semakin kecil semakin bagus, ada RMSEA, ada MAI, ada MAP, ada MPE, ada MAPE, ada MASE gitu ya. Ini semuanya pokoknya ada EE-nya ini semakin kecil semakin bagus. Kemudian kalau kita plot hasilnya tadi, ini seperti yang di kanan nih. Karena tadi kita H12,
berarti nilai prediksinya keluar tuh di kanan. Secara teori, tadi teorinya kan kalau single exponential smoothing itu kan hanya kalau ada pola saja. Ini nggak hanya ada pola, ini ada tren nih, karena semakin lama kan dia semakin naik. Semakin lama semakin naik begini ya. Jadi harusnya ini tidak cocok ini pakai single exponential smoothing. Uh, Single exponential smoothing kan terlalu sederhana. Jadi ini padahal di dalam TS-nya ini lebih complicated ini. Ada tren. Berarti harusnya kita nggak pakai single exponential smoothing saja. Kita coba ini kalau pakai hold ya. Pakai hold ini perintahnya tinggal hold begitu aja. Hold itu adalah double exponential smoothing. Ada dua metode sih, hold sama satunya saya lupa, hold sama apa begitu. Ada dua metode. Nah, ini dicoba yang hold. Oke, H12 ini juga sama untuk memprediksi 12 waktu ke depan. Di run, hasilnya disimpan di hold model. Kita munculkan summary-nya untuk hold model. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini AIC BIC, harusnya AIC BIC ini kita bandingkan sama yang di atas. Kalau ini 1737, kalau yang di atas tadi 1730, 1700, berarti kan lebih besar yang single ya. Kalau yang double exponential smoothing ini dia pada posisi dia lebih kecil. Nah, nanti dibandingkan ini RMS, EA dan seterusnya. Kalau secara tren yang ada di kanan di sini harusnya yang lebih cocok yang double exponential smoothing, tapi nanti bisa dilihat dibandingkan si indikatornya tadi. Nah, eh, gambar yang ada di TS kanan ini, sequence chartnya ini bisa jadi juga mengandung interval nih. Sekian, 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 sekian. Ini ada kayak seperti ada pola yang sama. Ya, ini seperti ada pola yang sama. Jadi, apakah ini mengandung musiman ya? Gitu. Nah, kita coba nih, kalau dia mengandung musiman dan juga tren, maka kita kan pakai punyanya Winter. Nah, kita coba nih pakai punyanya Winter. Perintahnya tinggal sama hold Winter begitu. Tapi kalau yang hold Winter ini kita beri H12 gitu dia nggak bisa. Sekali lagi, kalau yang ada di single eksponensial dia tadi pakai parameter alfa. Kalau yang ini dia pakai parameter beta. Parameternya itu yang mana? Parameternya itu yang ini. Nah, ini alfa beta ini. Kalau alfa saja itu parameternya single exponential smoothing. Kalau beta ini parameternya double exponential smoothing atau di dalam hal ini pakai hold tadi ya. Yang single exponential smoothing di sini cuma muncul alfanya saja. Jadi alfa ini nanti untuk membuat modelnya YT sama dengan gitu. Jadi untuk membuat modelnya, tapi ada rumus umumnya ya. Dibuka lagi PPT-nya untuk yang exponential smoothing yang waktu kita bias parametrik dulu. Parameternya ini digunakan untuk membuat modelnya tadi. Kalau yang double exponential smoothing yang ini parameternya. Nah, sekarang kalau yang hold karena ada musiman, yang hold winter maksudnya, karena ada musiman, maka dia akan ada muncul parameter lagi, yaitu si gamma gitu ya. Sekarang eh, kita coba parameter alfa beta gamma ini kan akan otomatis muncul ya. Jadi agak agak berbeda dengan SPSS. Kalau SPSS itu perlu dimasukin gitu nilai parameternya berapa. Kalau si R ini lebih mudah karena otomatis muncul. Oke, kita jalankan summary-nya. Nah, di summary ini kita hmm, kita akan mendapatkan nilai alfa beta gamanya. Oh, betanya sekian, alfanya sekian, gamanya sekian. Nah, cuman di sini yang hanya muncul cuman SSE aja. Yang MAPE Mae sih kita coba yang di apa summary-nya tadi udah ya. Oke, nanti coba sih kita cari ya perintahnya supaya si HW, si Hold Winter ini bisa keluar AIC, BIC,
SSE, MAPE, MAE gitu ya, supaya kita bisa membandingkan. Kalau ini yang bisa kita bandingkan kan jadi cuman SSE aja ya. SSE-nya yang tadi 0, yang ini malah 1 ya. Jadi kalau dari nilai SSE saja lebih bagus yang double exponential smoothing ya. Double exponential smoothing errornya lebih kecil lagi. Nah, kalau mau memforecast, ini kan forecastnya di sini. Tapi kalau yang winter itu forecastnya pakai perintah ini. 12 waktu ke depan ini ya. Nah, ini plotnya untuk forecast. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba, saya carikan perintahnya untuk mengeluarkan beberapa angka AIC, BIC, MAPE, MAE begitu ya. Kalau kita lihat sementara dari SSE-nya si double exponential smoothing ini malah nggak muncul ya. Dia munculnya RMSE, MAE, MAPE gitu. Tapi kalau SSE nggak muncul. Jadi nggak bisa juga sih kita bandingkan. Nanti kita cari perintahnya gimana mengeluarkan si nilai-nilai itu supaya kita bisa membandingkan sebenarnya akan bagus yang mana ya, single, hot atau yang winter ya gitu. Nggih, sintaknya sudah saya share di ini di chatbox. Jadi nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Oke. Mas ya sekarang ya di rumah ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oh, oke, ya. Oke, baik. Nanti mungkin apa yang tadi ditunjukkan sama si Wulan itu ditata lagi ya. Pokoknya kan intinya sequence chart dulu. Dari sequence chart tadi dicek stasioner atau tidaknya pakai digifuller. Terus kira-kira apa ya stasioner dalam varian? Apa rata-rata kita pakai different atau pakai transformasi gitu. Nah, step sampai situ itu kayak coba-coba gitu, kayak trial error. Baru kemudian kalau sudah masuk pemodelan berbagai alternatif. Oh, Arima 011, Arima 001, Arima mungkin apa Arima yang lainnya gitu. Kita coba semua di model baru dibandingkan indikator model fitnya, MAPE, MAE, AIC, BIC begitu. Ya, tahapannya sebenarnya seperti itu. Kalau yang eksponensial smoothing kan ini relatif lebih sederhana ya, tidak terlalu rumit seperti apa? Seperti Arima. Oke, nanti ditata dulu kalau ada pertanyaan di waktu-waktu kuliah, walaupun tidak kuliah Applikom ditanyakan boleh. Oke, terima kasih atas joinnya hari Sabtu. Mohon maaf saya pindah ke hari Sabtu. Selamat akhir pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Ibu.